Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa mata'ana bi ulumihi fid dharain amin. Au subutiha fi baladin muttahidin, atau tetapnya ru'yatul hilal pada suatu negeri itu sama oleh tempat terbitnya, matla'uhu atau matla'uhu, negeri yang sama terbitnya, sawa'un awwalu ramadhana wa akhiruhu 'alal asahi, sama ada awal Ramadan dan akhir Ramadan atas pendapat yang paling sahihnya. Wal mu'tamadu anna lahu bal alaihi i'timadal alamati bidukhuli syawwala idza hasala lahu i'tiqadun jazimun bi sidqiha, kama aftabihi syaikhana ibna ziyadin wa hajarin kajama'in muhaqqiqin. Pendapat yang mu'tamad bahwasanya boleh bagi seseorang, bahkan wajib atas dia, memperpegangi tanda-tanda dengan masuknya Syawal bila hasil bagi dia keyakinan yang mantap dengan kebenaran itu ru'yatul hilal tadi. Asal yakin lah. Yakin. Tadi kebenaran apa tadi? Kebenaran tanda-tanda ru'yatul hilal atau tanda-tanda masuknya Syawal. Asal yakin, mun yakin boleh mengamalkan. Tanda-tanda masuknya Syawal, tanda-tanda hari raya. Wa idza shamu walau bi ru'yati adalin aftaru ba'da 30 wa in lam yarawil hilala wa lam yakun ghaimun li kamalil iddati bi hujjatin syar'iyyatin. Bila mereka telah berpuasa, walaupun berpuasanya itu dengan dalil ru'yah seorang yang adil, puasaan masyarakat nih ya lah, puasaan masyarakat. Nah, pada dalilnya ya jadi wani puasa, ada orang adil yang bersaksi di depan qadhi, lalu diputuskan bahwa besok bulan Ramadan puasaan. Maka mereka berlebaran jika kita berbuka sesudah 30 hari. Meskipun mereka itu tidak melihat hilal Syawal. Jadi munnya sudah puasa 30 hari kudu lagi kisah hendak agenda melihat hilal Syawal. Karena bulan kada mungkin harinya 31. Ya lah. Jadi dengan 30 cukup aja, sudah yakin sudah besok pasti hari raya. Nah, meskipun mereka tidak melihat hilal Syawal, meskipun tidak ada mendung, kenapa jadi boleh? Karena sempurna bilangan dengan dalil syar'i. Walau soma biqauli man yathiqu thumma lam yural hilalu ba'da 30 ma'as sahwi, jikalau seseorang lam yajuz lahul fitru lah sambungan. Walau soma biqauli man yathiqu thumma lam yural hilalu ba'da 30 ma'as sahwi lam yajuz lahul fitru. Titik. Ini lain pulang ceritanya. Kalau tadi kan pakai seorang yang adil, ini sekarang memakai orang yang dia yakini benar, orang yang dia yakini jujur. Seandainya dia berpuasa menggunakan perkataan orang yang dia percaya, kawan bahabar aja, kawan unda melihat hilal, yakin kawannya kada mungkin berdusta, maka pribadinya dia yang meyakini bahwa kawannya jujur wajib berpuasa. Koleh 30 hari nih puasa, sekalinya hilal Syawal kada kelihatan, kada melihat hilal Syawal nih, padahal sudah 30 hari masahwi, padahal cerah.
Arti cerah itu aturannya kan kelihatan aja hilal tuh di langit. Maka tak boleh bagi dia berbuka. Arti berbuka itu berlebaran. Ya kan kada boleh berarti jadinya puasa berapa hari? 31 ya kan. Walau raja'a syahidu ba'da syuru'ihim fi shaumi lam yajuz lahumul fitru. Seandainya meralat oleh saksi sesudah memasuki mereka ke dalam puasa, maka tidak boleh bagi mereka berbuka. Kadanya didustai pang meralat saksi ini jarnya anulah jar yang ulun naik saksi tadi nih tuh jar ini tuh kada bujur. Yang ucapan ulun tadi tuh kada bujur, ulun kira hilal, sekalinya terlihat planet lain. Ya kan bisa kan ya, yang planet paling parah tuh apa Mars kah? Pikirnya hilal hanya Mars. Karena sudah tadi masuk ke dalam puasa, kada boleh lagi berbuka. Wa yatabata ru'yatuhu bi baladin lazima hukumuhu al baladal qariba dunal ba'idi. Bila sudah dinyatakan, artinya sabat itu dengarnya dinyatakan. Sabit tetap artinya dinyatakan. Bila telah tetap yakni dinyatakan terlihat hilal pada suatu negeri, maka lazim menghukuminya akan negeri yang terdekat, tidak dengan negeri yang jauh. Umpama di mana dah? Di mana umpama? Di Banjarbaru Martapura aja tah. Banjarbaru melihat, Martapura kada melihat, ya Allah. Atau Banjarmasin melihat lawan hilal, Banjarbaru lawan Martapura kada melihat, walaupun kada melihat umpat jiwa hukum melihat. Kenapa? Baparakan aja ya kan. Bila sudah dinyatakan terlihat hilal pada suatu negeri, maka lazimlah menghukumi juga terlihat pada negeri yang terdekat, tidak negeri yang terjauh. Wa yathbutul bu'du bi ikhtilafil matali' 'alal asahi, tetap jauh itu dengan perbedaan matla'nya atas pendapat yang paling sahihnya. Wal muradu bi ikhtilafiha ayataba'adal mahallani bihaitsu law ru'iya fi ahadihima lam yura fil akhari ghaliban. Yang dimaksud dengan perbedaan matla' berjauh-jauhan dua tempat sekira-kira, andai terlihat di salah satu maka tidak terlihat di satunya secara umum atau pada umumnya. Qalahu fil Anwar, mengatakan akan pendapat ini di dalam kitab Al-Anwar, mengatakan oleh Jamaluddin Yusuf bin Ibrahim di dalam kitab Al-Anwarnya, ngaran asli Al-Anwar li'amalil abror. Nah, itu ngaran asli kitabnya. Wa qala Taju At-Tibrizi wa aqarrahu ghayruhu la yumkinu ikhtilafuha fi aqalla min 24 parsakhon. Kata Tajuddin At-Tibrizi, diakui oleh ulama lain tak mungkin berbeda matla pada kurang 24 parsakh. Jadi satu parsah sama dengan 11.130 meter kali 24, 267. Apa tadi? 267.120. Kalau kita bagi 1000 maka menjadikan 267 kilometer.
Artinya kada mungkin disebut berbeda matla kurang daripada itu, ya kan, kurang dari jarak tersebut. Nah, gitu aja tuh singkatnya. Wa nabbaha Subkiyu wa tabi'ahu ghairuhu ala annahu yalzamu min ar-ru'yati fil baladi syarqi ru'yatahu fil baladil gharbi min ghairi aqsin. Mengingatkan Subki, diikuti oleh ulama lain, bahwasanya lazimlah dari terlihatnya hilal pada daerah bagian timur, terlihat hilal pada daerah bagian barat. Min ghairi aksin, tidak sebaliknya. Idilailu, karena malam itu yadkhulu fil biladi syarqiyati qablu, karena malam masuk malam pada daerah-daerah bagian timur sebelum apa? Sebelum masuknya malam pada daerah bagian barat. Jujur lah. Wa qadiyatu kalamihim annahu mata ru'ya fi syarqiyyin lazima kulla gharbiyyin bin nisbati ilaihi al-amalu bitilka ru'yati wa in ikhtalafatil matali'u. Yang dipahami dari perkataan mereka ulama bahwasanya bila terlihat hilal di daerah timur, maka wajib setiap orang yang di barat binisbati ilaihi, barat yang dihubungkan kepada itu negeri, kembalilah barat yang dihubungkan kepada itu negeri, mirip kayak ini nah, sebelah kanan ya. Kanan siapa? Kanan undang, kanan nyawa kah jarinya? Assalamualaikum. Orang teranyila anu ya, ada rigat ya sebelah kanan ya. Jadi yang bertakun kanan siapa? Kanan undang, kanan nyawa kah biasanya? Kan lain kalau tah. Nah, sambang itu ngaranna binisbati ilaihi ya. Barat yang mana? Barat yang dihubungkan kepada daerah timur tersebut. Wajib napa? Mengamalkan dengan itu terlihatnya hilal meskipun berbeda matlaknya. Ya kan? Kesimpulannya, karena kita ada pemerintah yang mengatur awal Ramadan dan awal Syawal, maka kita alhamdulillah kada perlu repot-repot yang menelaah ini. Ya kan? Jadi aja. Yang penting kita sudah tahu bahwasanya untuk puasa mesti melihat hilal. Kalau tidak terlihat, sempurnakan Sya'ban sampai 30. Bisa itu sudah tah. Wa inna ma yajibu shaumu ramadhana ala kulli mukallafin ay balighin aqilin mutiqin lahu ay li shaumi hissan wa syar'an. Sesungguhnya wajib puasa Ramadan itu atas setiap orang yang mukallaf, baligh, berakal, menyanggupi, lisaumi, bagi puasa, sanggup secara hissan, secara hissi, secara indrawi, wa syar'an, dan sanggup secara syar'i, hissi sekaligus syar'i. Ada orang yang sanggup hanya secara hissi tapi tidak sanggup secara syar'i, seperti bebinian sehat tapi kada sanggup secara syar'i. Kenapa? Datang bulan. Nah, ya kah? Ada yang sanggup secara syar'i tapi tidak sanggup secara hissi, seperti anak-anak yang belum balik. Syariatnya inya kada datang bulan, artinya kada ada yang menghalangi. Tapi dari segi fisik belum mencukupi usia. Nah, kah? Usia diwajibkan.
Fala yajibu ala sobiyin wa majnunin. Maka tak wajib puasa itu atas anak yang kecil, balita, wa majnunin, dan orang yang gila. Balita tuh ya balita lah. Balita tuh kekanak benar. Wala ala man la yutiquhu. Tidak wajib puasa atas orang yang tidak menyanggupi puasa. Likibarin au maradin la yurja buruhu. Karena ketuaan atau sakit yang tidak diharap kesembuhannya. Sakit yang kada bebaikan. Inya kada wajib, tapi inya punya kewajiban lain. Wa yalzamu muddun likulli yaumin. Wajib membayar 1 mud untuk setiap 1 harinya. Jadi sehari keluarkan, besok keluarkan lagi, besok keluarkan lagi, ya kan? Wala ala haidin wa nufasa'a li'annahuma la tutiqani syar'an. Tidak wajib puasa itu atas orang yang sedang haid, wanita yang nifas, karena keduanya, orang yang haid dan nifas, tidak menyanggupi puasa secara agama. Kada sanggup secara agama, walaupun fisiknya menyanggup ya, tapi agama tidak mengatakan dia sanggup. Wa fardu, habis sudah tuh anunya, wajibnya kepada siapa tadi? Mukallaf yang mampu secara hissi, secara syar'i. Wa farduhu ay as-shaumi niyatun bil qalbi wa la yushtaratu talaffuzu biha bal yundabu. Rukun puasa pertama niat. Niat dulu. Rukun puasa tuh niat. Di mana niat? Bil qalbi, niat dalam hati. Tak disyaratkan, tak diwajibkan melafalkan niat, mengucapkan nawaitu sauma godinnya nituna. Kada wajib bal yundabu, tapi disunatkan. Yang nawaitu sauma godinnya itu sunat, yang ianya dalam hati, yang ianya sejakku puasa besok harinya nituna, yang ianya wala yujzi'u an hatta sahuru. Wa in qasada bihi taqawiyya 'ala shaumi. Dan tidaklah mencukupi daripada berniat oleh makan sahur. Apa maksudnya? Orang nih kada berniat tapi makan sahur. Makan sahur itu jadi aja lah diposisikan sebagai niat jar. Kada. Niat juga. Makan sahur juga. Kada kawa disamakan. Niat itu di sini. Makan sahur itu gawian muntung lawan parut, ya kan? Niat itu gawian hati. Ada orang yang makan sahur tapi kadada terpikir napa yang sajaku puasa besok hari nang itu kadada itunya di dalam hati itu, walaupun makan sahur tadi sampai 3 piring habis, kada kawa diposisikan sebagai niat puasa, ya kan? Ada tata caranya kena, ya kan? Sejaku puasa besok hari, ya kan? Sejaku puasa besok hari, atau sejaku puasa Ramadan. Kada disambat besoknya, otomatis terpakai niatnya gasan isuk. Umpama di dalam hati kada tersambat isuknya nih lah, otomatis sudah niat itu diperuntukkan untuk besok hari. Kada tersambat wajibnya,
otomatis jadi wajib. Ya kah? Karena puasa Ramadan pasti wajib. Jadi yang disambat tuh apa? Nawaitu shauma Ramadan. Sejakku puasa Ramadan. Kenapa jadi Ramadannya disambat, Jar? Karena bisa aja orang tuh puasa gasan bayar kifara, puasa gasan bernazar, apa namanya membayar nazar. Hanya puasa wajib itu bisa puasa karena kafarah, bisa puasa itu wajib karena nazar, bisa juga puasa itu wajib karena memang Ramadan. Jadi Ramadannya sebut supaya terarah kepada Ramadan. Sebut dalam hati maksudnya lah. Wa in qasada bihi taqawwi 'ala shaumi, meskipun dia bermaksud dengan makan sahur itu kuat puasa. tetap kada kawa diposisikan menggantikan niat. Walal imtina'u min tanawuli mubtirin khaufal fajri. Tidak juga bisa, artinya tidak bisa juga dia menegah dirinya mengerja hal-hal yang membatalkan karena takut terbit fajar. Orang di waktu jam 4 sampai jam 5. Orang umpama 5 menit terakhir waktu sahur. Sekalinya inya kada apa-apa lagi, makan kada, minum kada, berokok kada. Nah intinya kada ada lagi yang digawinya. Kenapa aja jadi kada makan? Kalau pina orang bang subuh, jar. Gitu ya kala ditakuni orang ya kala. Kalau pina sudah orang bang subuh, kenapa nya wajar kada makan lagi, kada minum lagi. Kalau pina ada bang subuh sudah dilain cuk. Kalau ndak kada mendengar. Nah, gawian semacam itu pun tidak bisa diposisikan sebagai niat selama tidak ada di dalam hatinya sejakku puasa Ramadan. Nah, jadi harus kayak itu ya, kalau harus baastilah bujur nih niat puasa ini harus baastilah bujur. Ini niat dalam fikih berbeda niat dalam tasawuf, ya kan? Niat dalam tasawuf lain pulang, aku hendak jar, aku hendak bermaulidan jar, ya kalah. Nah, itu niat dalam tasawuf sudah didapat pahala. Kalau niat dalam fikih untuk menentukan sah dan tidaknya, ya kan? Nah, jadi malam yaktur bibalihi as-saumu bi sifatil lati yajibu ta'arudu laha bin niyati, selama tidak terlintas, tidak terbayang dalam hatinya oleh puasa dengan segala sifat-sifat yang wajib menampilkannya dalam niat. Seperti kata-kata sejakku berpuasa Ramadan. Nah, ya kan, jadi harus nih itu ya kan, sejakku puasa Ramadan, atau aku menyengaja puasa Ramadan. Likulli yaumin wallahu subhanahu wa ta'ala